kemudian tabi'in, ulama-ulama yang ikhlas, yang berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh odak dan duri, perjuangannya dahsyat dalam beriman kepada Allah, dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keluarga yang mungkin kita kenal namanya Amr bin Yasir. Sahabat Nabi namanya Amr bin Yasir. Amr itu anaknya, Yasir itu bapaknya, Sumayyah itu ibunya. Tiga-tiga orang ini seluruhnya masuk Islam, mendapatkan hidayah Allah melalui Nabi Muhammad SAW, dakwahnya. Kemudian apa yang terjadi? Dua-duanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya disiksa. Itu Ammar sebagai anak melihat orang tuanya dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Kemudian ibunya juga dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Pernah nggak kita nyampe makom kayak gitu? Kenapa sih dibunuh? Karena mereka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, sabran ala Yasir, sabarlah wahai keluarganya Yasir. Yasir, istrinya, anaknya, fa inna maw'idakumul jannah. Sungguhnya surga telah merindukan kalian. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan surga untuk kalian. Dan itu beneran. Walaupun saat itu si Amr itu tidak wafat di situ, di ujung kehidupannya dia syahid di jalan Allah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dulu saya pernah ceritakan, Husain itu berperang, berjihad, dikhianati, amar ma'ruf nahi mungkar, usianya di atas 60 tahun. Kalau dia ini siapa namanya? Amr itu usianya di atas 90 tahun, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang udah gak kuat, wahai Nabi doalah kepada Allah, kapan pertolongan Allah? Kita sudah sampai ke titik puncaknya ujian, udah gak kuat lagi, diboykot, intimidasi, diusir, pembunuhan dan sebagainya, udah gak sanggup lagi. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Justru kata Nabi, kita gak ada apa-apanya dibandingkan ujian orang-orang yang dahulu daripada kita, yang dipendam hidup-hidup, kemudian juga yang dibelah anggota tubuhnya, disisir dengan sisiran besi, yang dimasukkan ke dalam ashabul ukhdud. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah masuk ke dalam parit, dibakar hidup-hidup. Anda tahu Masito di penggorengan, dibakar dia hidup-hidup. Kenapa? Karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Uighur, Patani, Thailand, Rohingya, Myanmar, Uighur Cina, itu sama keadaannya begitu. Ujian yang Allah berikan kepada mereka. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Ya, Nabi itu orang yang paling akhlaknya mulia. Belajar dari sang Nabi judul kita sekarang. Akhlaknya mulia, menyempurnakan akhlak. Akhlaknya seperti Al-Quran. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak kana khuluqul Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Dahsyat itu Nabi. Sahabat Nabi nggak kalah lemah lembutnya, baiknya, asyidda walal kuffar ruhama ubainahum. Dia sayang banget dengan saudaranya. Anda sayang nggak dengan teman Anda? Itu nggak geser kurma, benar nggak? Di situ aja posisinya. Sahabat Muhajir dan Ansor sangat sayang kepada saudaranya, melebihi keluarga kali. Wa yu'thiruna ala anfusihim, diabadikan dalam Quran, walau kana bihim khassasah. Dia mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya meskipun dia itu sangat membutuhkan. Muhajir dan Ansor. Ada sahabat Muhajir bertanya kepada sahabat Ansor, di mana pasar? Pertanyaannya itu doang. Sebelum dijawab, sebelum ditanya itu, adakah sesuatu yang bisa aku bantu? Anggaplah saya punya harta 100 juta, setengahnya buat Anda, 50 juta. Anggaplah dia punya istri 2, diceraikan istrinya, diberikan buat saudaranya. Ini luar biasa. Ada saudaranya melihat pakaiannya, dibilang ini bagus, pecinya bagus, mungkin kalau sekarang jam tangannya, handphonenya bagus, itu diberikan buat saudaranya. Kita kan belum nyampe ke situ, benar gak? Umar bin Khattab, sahabat Nabi, itu gara-gara dia punya kebun yang luas, menyebabkan dia tidur, bangun dia merasa agak lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu nggak dosa kan tidur, nggak sengaja. Kecuali kita sengaja tidur subuh, malam tidur, bangunnya sesuai dengan jam alarm,
Jam alarmnya dinyalain jam berapa? Jam 8. Lalai. Niatnya aja udah jorok, bener nggak? Niatnya udah nggak beres. Itu namanya lalai. Niatnya itu minimal sama dah sama subuh. Jam 4 lewat berapa sekarang? Nih kelihatan nih mana sholat mereka agak nih. Jam 7. Ya 4 lewat 6. Nah ini kelihatan yang agak rajin sholat nih, kelihatan ya. Muazin, ya. Jam 4 lewat 6, jam 4 lewat 7. Nah ini kita sesuaikan nih. Paling enggak sama dah sama azan subuh. Ini niatnya aja udah jorok nih, bener. Niatnya aja udah nggak bener. Udah jam 7, niatnya udah nggak bener, udah lalai. Nah Umar menyebabkan dia lalai, bangun diinfakkan nih kebunnya untuk Islam. Apa yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang? Apa yang membuat kita lalai? Apa sekarang? Hah? Apa yang membuat kita lalai? Handphone. Bener gak? Gadget ini kan membuat lalai kan? Ayo bawa ke depan semua. Udah tahu lalai, ya kan? Ini kan yang keladi ini urusan rumah tangga jadi berantakan gara-gara gini ya. Gak percaya suami dan istri ya ditutup. Kemudian ada keluarganya datang, dia sibuk menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Sibuk dengan urusannya, dengan game. Wah, anak kecil seneng banget. Suruh bangun subuh gak bangun. Jam 2 dikasih handphone, mau jam berapa juga dibangun. Ya kan? Ada seorang suami dibilang, itu kalau sepertiga malam istri saya selalu cerah mukanya. Kayak mulai lihat, enggak, nyalain handphone. Cerah dia. Nyalain handphonenya ya. Jadi disibukkan oleh sesuatu yang membuat kita lalai. Ini gak ada masalah, banyak positifnya, kebaikannya, tapi jangan sampai membuat kita lalai. Itu yang gak dosa aja Umar bin Khattab menginfakkan hartanya. Sahabat Abu Bakar seluruh hartanya yang dia punya untuk Islam, waduh luar biasa. Kelak dia bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, bukan hanya lemah lembutnya, kebaikan akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, sopan santunnya, syariahnya, kemudian juga amar ma'rufnya. Ada amar ma'rufnya, ada mengajak kepada orang kebaikan, kemudian mencegah orang berbuat dosa. Berbuat dosa, kita ingatkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak kita nasihatin orang? Zakirhu billah. Ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kita, saudara kita, pimpinan kita, ada proyek-proyek yang haram, kita datang, ittaqillah, benar gak? Bos, takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah besok nggak dipanggil lagi kita, keluar, dia nggak berani nggak kita nasihatin? Temen aja nggak berani, apalagi atasan. Ini baru pejuang. Dan ulama dulu ujiannya berat-berat, sahabat dulu sama, apalagi para nabi dan rasul, mengingatkan kaumnya, mengingatkan orang yang melakukan maksiat dan dosa, diingatkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini nggak gampang, ini nggak gampang di lapangan, ini nggak gampang. Nah, kita mengikuti cara Nabi Muhammad SAW dalam berjuangnya, perjuangannya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik, saya singkat aja nih. Dulu di Mesir ada tuduhan kepada aktivis dakwah, ulama, orang-orang soleh berjuang di Allah Subhanahu Wa Taala amar ma'ruf nahi munkar, dituduh kudeta, dituduh teroris. Sama nggak jauh beda dengan zaman-zaman sekarang. Kemudian polisi atau apa namanya macam-macam itulah, kita dapat informasi ini dari mana? Dari tulisan polisi itu. Di antara keberkahan ulama, orang soleh matinya pun penuh dengan keberkahan. Dulu ada ulama meninggal, di saat itu pula Imam Syafi'i lahir. Itu tanda keberkahan. Ulama meninggal aja berkah, melahirkan lagi berikutnya. Nah, tanda keberkahan ulama ini, aktivis dakwah ini menyebabkan polisi taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tulisannya. Saya bacanya rada merinding. Dilihat, ini katanya tuduhannya teroris, kudeta, macam-macam dah, negatif semua. Jadi siksa ya siksa aja udah. Tempat yang paling busuk, paling susah, disel, di penjara, disiksa. Tapi tidak, di antara mereka tidak ada satupun yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu menjaga sholat berjamaahnya. Kemudian di antara kecintaan kita kepada Nabi, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berpegang teguh pada Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qiyamul lail ini nggak pernah tinggal. Bayangin coba, di penjara susah. Bukan yang wajib, yang sunnah.
sholat malamnya, ibadahnya, zikirnya, baca Qur'annya, saling menasehatinya. Ini nggak mungkin teroris modelnya seperti ini. Kata polisinya begitu. Singkatnya, pada saat mau dieksekusi mau digantung, mereka saling bernasehat. Nah, ini nasihat yang sangat luar biasa. Makanya penting ayat Al-Asr itu watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran, saling menasehati dalam meneguhkan. Di antara mereka mungkin ada yang nurun, ada yang kendor. Ada yang kendor, semangat, jangan takut, jangan khawatir. Kemudian sabar atas ujian yang Allah berikan. Lalu apa yang dikatakan oleh dia? Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga beserta para sahabat. Wah, ini ujian yang sangat dahsyat. Bahkan sebelum divonis ada kabar diberikan keringanan, ampunan, syaratnya gampang. Gak jadi digantung, ini para mujahid semua gak jadi digantung. Syaratnya hanya tanda tangan. Tulisannya itu merasa salah. Kemudian yang kedua adalah apa? Minta maaf. Salah dan minta maaf. Tanda tangan, selesai. Gak jadi dibunuh. Pernah kita kondisi begini. Pilihannya kalau gak hidup mati, tiba-tiba dikasih gak jadi mati. Oh, bahagianya luar biasa. Di tanda tangan kalau bisa pakai 12.000 tuh materai, ya kan? Bahagia. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia ikhlas berada di jeruji penjara asalkan itu berada di jalan kebenaran. Bahkan pun kalau digantung pun siap. Bahkan ada ulama KW, ulama-ulamaan datang menghampiri dia memberikan nasihat talqin. Jangan lupa nanti pada saat digantung baca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tahu apa Anda tentang la ilaha illallah? Saya mati ini karena la ilaha illallah. Karena mempertahankan Quran dan Sunnah, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Anda la ilaha illallah mencari uang, mencari kedudukan, materi, ditolak itu semua, akhirnya meninggal. Mudah-mudahan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ini keimanannya kepada Allah, berpegang teguhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi karena materi, kita mengorbankan keluarga kita mengorbankan yang tadinya haram, kita anggap halal. Pastikan ini harta kita dari yang halal atau haram, kita berpegang teguh kepada yang benar, yang baik dalam harta kita. Nah, berpegang teguh pada Quran dan sunnah hadis, hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, supaya kita mendapatkan syafaat Nabi, maka seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi, lebih dahulu Allah dan para malaikatnya memberikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Ada anak tangganya, dilewati 1, 2, 3. Lalu diungkapkan oleh Nabi, amin. Dan gak ada kaitannya dengan wapres sekarang, gak ada. Amin, amin, sampai 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, apa yang menyebabkan engkau mengungkapkan amin? Kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, Ja'ani Jibril, atani Jibril. Jibril datang kepadaku seraya mengatakan, seraya berdoa. Tidak ada doa yang paling mustajab kecuali yang didoakan, dipanjatkan oleh malaikat Jibril lalu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sering amin nggak? Sering. Khotib lagi Jumatan, amin, amin. Padahal belum selesai, supaya cepatkan dikit. Jangan lama-lama tuh ya khotib, ya kan? Belum selesai udah amin, belum, amin amin aja. Amin. Yang pertama adalah celakalah, rugilah, sialah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, celakalah, rugilah orang yang didatangkan kedua orang tuanya di muka bumi tapi dia tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga, alias durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang soleh, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kelak husnul khatimah.
Kemudian 3, celakalah, rugilah, sialah orang yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak bersalawat kepada Nabi. Nabi itu nggak butuh doa kita. Kita nggak butuh, dia nggak butuh kita memberikan keselamatan buat dia. Kita yang butuh Nabi. Setiap kita bersalawat Allah balas 10 kali lipat. Tanda kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi apa yang terjadi? Saking rindunya setelah wafatnya Nabi, dia nggak lama akhirnya menyusul Nabi Muhammad SAW. Karena saking rindunya, sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara banyak kisahnya Nabi, saya singkat saja, itu dalam peristiwa bedanya Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain. Ini akhlaknya luar biasa. Kalau nabi yang lain setiap hari siang malam dakwah, siang malam sembunyi-sembunyi, terang-terangan, lemah lembut, terus diajakin umatnya untuk taat kepada Allah. Da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidum du'ai illa firara. Ini kebiasaan para nabi dan rasul. Lalu kalau mereka tetap membantah, menjauhkan Allah, menjauhkan nabinya, ujung-ujungnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh para nabi dan rasul, akhirnya yang selamat, yang diazab mati. Nah, bedanya dengan Nabi Muhammad SAW begitu sayangnya kepada umatnya. Di saat peristiwa Amul Husni, tahun duka cita, tahun ke-10 kenabian, ditinggalkan istrinya yang disayang, ditinggalkan pamannya yang sangat dimuliakannya. Apalagi husnul su'ul khatimah, ini sangat menyedihkan sekali. Kemudian butuh bantuan. Berangkatlah Nabi ke Taif, ke Bani Thaqif. Dukungan dalam dakwahnya bukan disambut tapi disambit dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa sampai tua bangka. Semua ngusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada malaikat sesuai dengan permintaan Nabi. Kalau Nabi ratakan dengan tanah itu daerah, habis itu semua. Dihajar pakai gunung Uhud juga habis semua. Tapi justru Nabi mendoakan kaumnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang kritik gubernur DKI Jakarta hari ini wafat, apa reaksi gubernur? Didoain, dimaafin. Benar tuh, dimaafin. Orang yang dulu sering nyakitin hatinya dimaafin. Kalau nggak dimaafin, habis tuh pahalanya. Rontok, namanya muflis. Kalau punya duit, kalau punya harta, kalau punya amal soleh, masih bisa dia selamat. Kalau enggak, bahkan orang yang banyak pahalanya, segudang pahalanya, sering menyakitkan orang lain, muflis namanya, bangkrut dia. Nanti amal solehnya dipindahkan kepada orang-orang yang dizolimi selama ini. Kalau masih ada sisanya, kalau enggak masuk neraka dia. Kemudian kalau dia nggak punya amal ibadah, apalagi nggak punya amal ibadah, dosa orang yang dizolimi dipindahin kepada dia. Bayangin tuh. Dan ada orang kayak gitu. Ada, itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyakitkan, menyambit, membuat Nabi luka. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka, sungguhnya mereka tidak tahu. Apa yang terjadi sekarang di Taif, seluruhnya 100% mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, anaknya taat kepada Allah, menjadi sahabat Nabi namanya Ikrimah. Begitu juga Abu Lahab, begitu pula mudah-mudahan Abu Janda, Abu Duda dan sebagainya. Kalau dia tidak taat kepada Allah, mudah-mudahan turunannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya Nabi dan Rasul dibandingkan dengan lain. Kemudian yang kedua, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW disambut oleh Allah, Assalamu alaika, diabadikan dalam salat. Nabi pun menjawab keselamatan bukan hanya untuk Nabi, tapi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Di saat goncangan sakaratul maut, sakitnya mati, jangan engkau timpakan sakaratul maut kepada umatku, tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diingat bukan keluarganya di saat dia wafat, yang diingat adalah ummati. Kita yang diingat. Wahai sahabatku, jikalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, itu wajar, karena engkau bersamaku. Ada umatku di akhir zaman, mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka taat kepada aku. Itulah yang aku rindu kepadanya. Mudah-mudahan yang dimaksudkan Nabi adalah kita semua yang hadir di sini. Kita nggak pernah lihat Nabi, tapi kita insya Allah taat kepada Allah dan mengikuti perintah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kullu ummati, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ada enggak orang yang cita-cita masuk neraka? Ada enggak? Enggak ada. Orang mabok juga mau masuk surga. Tapi kata Nabi, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ternyata ada orang yang enggak mau masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, merekalah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Bagi mereka yang enggak mau, merekalah yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti dia budak, bahasa Quran. Kalau kita sami'na wa ata'na, orang yang lalai sami'na wa asaina. Ada juga sami'na, dia dengar, wahum la yasma'un, tapi dia enggak dengar. Maksudnya bukan dia budak, tapi dia mengingkari ayat Allah, mengingkari hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak, jangan tanya lagi. Komitmen kita, bagaimana doa kita mau dikabulkan, sedangkan apa yang kita makan dari yang haram, dari riba, dari babi, kandungannya makanan, minuman, sampo, sabun, kuas, sepatu, babi semua sekarang. Pernah ngecek kan? Saya yakin si Anda nggak babi karena yang belinya murah kan. Rada-rada empuk babi itu ya. Ada tandanya, ada kodenya, ternyata babi semua. Gimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini mengandung babi semua, yang paling murah dan sebagainya. Jeli-jeli itu yang bocah makan permen-permen, waduh ujung-ujung babi digiling. Langsung keluarnya bagus. Sosis digiling dari babi, nggak dipotong, masukin hidup-hidup, babinya digiling, hancur, keluar jadi permen, jadi sosis dan sebagainya. Bagaimana doa kita mau dikabulkan? Itu yang nggak kelihatan. Kemudian apalagi dari ribanya, saya yakin di bank-bank konvensional masih dilakukan kan? Masih nggak ada yang jawab, berarti ya. Ya coba kita kemudian kartu kredit kita masih nggak berlaku kayak gitu, masih nggak kita kerjain. Nggak berat mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kalau pengen masuk surga, ikutilah Nabi. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi, ini saya kalian dicintai Allah, diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada enggak yang dipermasalahkan masalah sunnah Nabi? Cadar dimasalahin enggak? Cadar dimasalahkan, rambut pirang macam-macam kayak kemoceng dan sebagainya, ya. Itu nggak ada yang larang, nggak heboh, nggak rame. Sekarang cadar dimasalahin. Kenapa cadar dimasalahin? Pas dibuka jenggotan, itu lain lagi. Itu lain urusan tuh ya. Ros hijaber. Nah itu. Seluruh istri Nabi Muhammad SAW semuanya pakai cadar. Pernah lihat? So tahu. Tadi bilang iya aja. Seluruh istri Nabi pakai cadar nggak? Seluruh anak Nabi pakai cadar nggak? Pakai nggak? Ini gimana nih? Pakai nggak? Katanya umat Nabi tadi. Pakai nggak? Kagak. Tong. Anaknya ada Ibrahim, ada Qasim, laki, nggak semuanya. Fatimah pakai. Anak ada yang laki. Gimana? Anak Nabi ada berapa anak Nabi? 13 anak Nabi. Kok yang amat? Itu istrinya. Istrinya 9, 11, 13. Lu sampai sekarang masih satu aja ya. Anak Nabi ada berapa? Cristiano Ronaldo, begitu aja kan. CR7 anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah sampai sekarang. Nah kita mencintai Nabi, tahu sejarahnya, kemudian mengikuti sunnahnya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadisnya, mengikuti setiap perjuangan. Nah ini cadar sunnah Nabi Muhammad. Kemudian sekarang celana cingkrang dipermasalahkan, benar kan? Rok yang pendek dimasalahin kan? Gak dimasalahin. Makanya kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Begitu Nabi ngomong, bukan saya ngomong. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kasih tahu nih ya. Anda pernah melakukan sunnah ini gak? Semalam saya habis baca nih, dalam hadis Sahih Bukhari. Pernah Anda lakukan sunnah ini? Coba saya tanya nih, dua doang dah, dua, ini mau pulang nih. Dan dua ini gak ada kaitannya dengan pilpres yang kemarin, gak ada kaitannya, udah kita gak bahas. Ya 1, 2,
Pilih aku atau dia udah kita gak bahas ya. Kalau ujung-ujungnya sama-sama bagi gue, ini nggak usah. Nah, jadi saya mau kasih tahu dua nih sunnah Nabi. Yang pertama, Nabi pernah ngutang nggak? Lu nggak jawab nih. Ada pertanyaan. Ini dapat isu nih. Satu, Nabi pernah ngutang nggak? Ini jangan sekarang nih, Nabi pernah aja. Nabi itu tidak mau menyolatkan sahabatnya yang ditanya, dia utang nggak nih? Kalau diutang jangan sholatin dulu, Nabi tebus dulu baru disolatin. Itu kemuliaan. Cari imam masjid yang begini, cari imam masjid yang kayak Nabi, benar nggak? Datang ini jenazah banyak utangnya, no kesono aja dong, imamnya yang bayarin. Nabi itu selalu kalau ada sahabat yang masih utang dibayarin. Cari imam yang model begini ya, tak pernah imamnya. Marbot juga, imam juga, suruh bayarin mayat juga lagi ya. Nabi pernah utang nggak? Pernah utang nggak? Pernah nggak pernah? Oke. Kemudian yang kedua, ya saya kasih tahu lagi nih. Nabi baca Quran, imam pernah salah nggak? Ini katanya pengikut Nabi. Nabi imam pernah salah nggak bacanya? Pernah. Bener, Nabi nih bukan kita. Kadang kita ulama nih ya, ulama, kiai, habaib, ulama besar, jadi imam dia. Pernah salah nggak? Pernah salah nggak? Terus kita benerin nggak? Kita benerin nggak? Masalahnya kita bingung benerinnya gimana? Dibaca surat apa ya? Lancar bacanya bagus, bagus. Ah itu masalah makmumnya yang kagak hafal. Satu saya jelasin ya, Nabi pernah ngutang nggak? Pernah. Bedanya dengan Nabi dengan kita apa? Nabi kalau ngutang selalu dikembalikannya lebih dan segera mengembalikan utangnya. Segera mengembalikan utangnya. Ngutang 1 juta, ngembaliinnya cepat, bayarnya lebih. Jadi 1.100.000, 1.500.000. Kalau kita semangat ngutang, ditagih amnesia, benar nggak? Apa nih? Aku kapan ngutang malu ya? Nah ini yang bahaya ini ya. Nah kalau ngikutin sunnah Nabi, kalau anda lagi kepepet nih ya, kalau anda ngutang segera kembalikan lalu lebihkan. Tapi kalau yang minta pengutang namanya riba, nggak boleh. Kita ngutangin orang tapi itu balikinnya lebih, dosa tuh, nggak boleh, riba namanya. Paling ringan seperti menzinai ibu kandungnya sendiri, dosanya itu ya. Nah jadi ngutangnya Nabi ini dalam Sahih Bukhari, Nabi ngutang tapi segera kembalikan lalu dilebihkan. Oh seneng kita yang begini, bener gak? Bahkan kalau ngutang kepada orang yang soleh nih, orang yang bertakwa nih, jatuh temponya itu 1 bulan, dia nggak bisa bayar. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ditunda lagi boleh, kita ngebantu saudara kita. Sebulan nggak bisa bayar nggak apa-apa, tambahin 2 bulan. Gak bisa juga setahun, gak bisa juga 20 tahun. Amat ngutang. Ujungnya nggak bisa bayar. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Disedekahin. Nah, enak yang begini nih, ngutang di mana yang begini? Kita ngutang 10 juta, nggak bisa bayar. Tadinya janji setahun, 2 tahun, 3 tahun, ujungnya nggak usah dah, buat lu aja. Alhamdulillah. Ini gimana nih? Jangan bawa dalil mau ngutang, begini enggak? Piutang boleh bawa dalil begini. Kalau yang ngutang bawa dalil, pinjam ujungnya gratis. Gendeng nih namanya manusia nih ya. Nabi ngutang segera ngembaliin lalu lebih. 2, Nabi pernah salah nggak dalam sholat? Pernah dia salah. Namanya manusia. Seluruh imam yang ada yang pernah saya saksikan ya, itu imam Masjidil Haram salah dia. Kenapa? Lupa. Dia itu bukan lupa sengaja, tapi dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya doanya apa namanya? Ya Allahumma dzakirna minhuma nusina. Dia dilupakan. Udah ingat murojaah, jaga hafalannya, tiba-tiba hilang. Namanya manusia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kau azab kami di saat kami lupa dan salah. Ada sujud sahwi, salah, ya kan? Nabi pernah salah nggak? Pernah. Kemudian sahabat berani benerin nggak? Ayat baru kali ini, model baru. Dulu ada Pak Ustadz dari Mesir lama nih, 10 tahun di Mesir, khutbah Idul Fitri, kemudian sholat. Sholat dulu apa khutbah dulu? Sholat dulu, habis itu berkhutbah. Sholat berapa kali takbir? Takbir 7 sama 5. Dia takbirnya biasa normal. Udah ajaran baru nih, luar biasa kiai. Kiai kita muliakan nih. Kita nggak bilang sesat kiai. 10 tahun dari Mesir. Onta juga 12 tahun di Arab ya. Kalau saya tadi kok takbirnya cuma 2 ajaran baru bagaimana tuh?
Saya lupa. Kirain Jumat kata dia gitu. Aja lu mah. Itu biasa maksudnya, paham ya? Nabi pun lupa. Tapi kalau orangnya hafalannya bagus, Nabi nggak usah diragukan. Kemudian setelah selesai, saya tadi ada yang salah nggak bacaan saya. Kalau kita ditanya gitu, udah bener kayak bagus-bagus aja, lancar kan? Belum lancar. Padahal dia loncat, abis baca Al-Kautsar ke Al-Baqarah ke Anas. Oh, kita nggak hafal, muter aja tuh. Ada yang kayak gitu? Ada. Imam bacanya surat ini, akhirnya lain. Kalau kita nggak hafal, kita anggap dia lancar. Padahal kita mau ketawa, takut dosa, kan gitu ya. Mau ketawa takut dosa, bener saya pengen ketawa takut dosa, batal kan? Dibaca surat apa tuh ya, tuh manusia ya? Kita hafal dibaca misalnya surat Al-Haqqah, larinya ke surat Al-Maun gitu. Ya macam-macam. Tapi lancar, orang yang hafal bagus. Lancar. Nabi pernah salah. Akhirnya tanya di sahabat, salah nggak saya baca? Salah. Kenapa nggak dibenerin? Gitu. Kiai salah juga kita benerin. Kiai gimana nggak salah? Ngajarin aja Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Ini lu berhenti dah sama kiai yang begini. Disut agak. Kiai ini begini, gimana muridnya ya nggak? Gua ini doa sunah guru nih. Ada guru bilang saya nggak bisa baca kitab kuning kalau nggak ngerokok gitu. Al-Fatihah. Waduh gimana? Ketahuan. Nih contohnya ya, saya kasih tahu nih. Jangan yang marah. Saya nggak tahu anda yang ngerokok yang mana. Ini saya minum, saya mati. Saya minum nggak? Saya minum nggak? Enggak. Rokok membunuhmu. Gua hajar nggak? Dihajar nggak? Dihajar. Berarti manusia sudah gila. Contoh nih ya, saya kasih aplikasi game nih, game. Ashabul Jannah, Ashabul Yamin, Ashabul Shimal, Ashabun Nar. Kanan pintu surga, ini pintu neraka. Ada orang pakai peci, jenggotan, pakai koko. Dia kanan atau kiri masuknya? Kanan. Oke. Centang, bener ente. Yang kedua, ya kan? Dia kedua pakaiannya usrak-usrakan, kemudian dia ngerokok. Kanan apa kiri? Tuh, dia udah tahu tuh. Yang ngomong dia berarti dia nggak ngerokok nih. Yang diam pada ngerokok nih. Surga apa neraka? Udah ketahuan itu membunuhmu. Diajar juga. Ini manusia nggak digunain akal. Nafsu aja dikerjain, bener gak? Dan mengandung babi. Babi. Itu mengandung babi itu rokok. Oh gitu, aduh, jadi dulu sih ngikut pengajian jadi tahu, ya kan? Astagfirullah, itu manusia kalau udah mengikuti hawa nafsunya begitu, udah tahu mencelakakan dia, ngebunuh diri dia dan sebagainya. Jangan bawa dalil yang lain atau guru saya bilang, nggak ada urusan dah. Pokoknya begitu, kita yang hak dan batil tahu nggak? Oh ini yang baik, ini yang nggak baik dan sebagainya. Ya. Kemudian terakhir, abangnya mau pulang, saya mau kasih tahu. Pernah nggak? Ini boleh juga kita ikutin nih zaman Nabi. Saya yakin belum ada yang pernah, tapi saya nggak tahu juga. Anda pernah naik onta? Onta aja belum. Ragunan dekat 7,5 sekali putar nyampe Madinah. Itu Pak kata petugasnya, Pak udah nyampe ke Madinah Pak. Saya naik gitu 7,5 bro. Sekarang mungkin cepat, naiklah onta. Nggak perlu kita ke Dubai atau ke Mekah. Itu sunnah Nabi, ya nggak? Dia lunak. Dia kuat tapi dia jinak. Makanya dimasukkan di dalam Al-Quran namanya ibil atau jamal. Suruh memperhatikan jamal kita. Ibil, unta, dia tenaganya kuat tapi jinak. Nabi naik unta nggak? Naik unta, latihan naik unta. Tapi bukan di situ poinnya. Satu lagi saya tambahkan, Nabi sholat sunnah di atas unta. Itu semalam saya baca di Sahih Bukhari. Nabi sholat sunnah di atas unta. Ini luar biasa. Dari mana ceritanya? Ada sahabat ditugaskan oleh Nabi. Nabi, lu tolong pergi, nih lu bawa nih, ntar lu balik lagi. Oke. Apa yang diperintahkan Nabi taat gak dia? Nah. Kemudian dia datang kepada Nabi, disapa, Assalamualaikum. Namanya Nabi, kan sunnahnya absus salam, mengucapkan salam. Dijawab gak oleh Nabi? Dijawab gak? Gak dijawab. Sakit hati gak? Sakit hati banget kan? Udah dijanjiin menteri nggak jadi gimana? Sakit banget kan? Assalamualaikum. Dia ngacangin lagi. Ulang sekali lagi nih. Assalamualaikum. Nabi nggak jawab kedua kali. Kemudian Assalamualaikum. Itu bukan nabinya nggak ada. Kalau ada sahabat lain itu ketuk pintu ke rumah Nabi. Assalamualaikum. Gitu apa namanya? Diketuk. Nabi yang masuk. Jadi kita sunnah itu 3 kali doang. Assalamualaikum. Orang yang nggak ada pergi.
Ini kita Assalamualaikum udah di dapur, bener nggak? Nggak ada orang apa nih? Udah di dapur. Maling itu namanya. Nggak diizinin, nggak boleh masuk. Udah di dapur, Assalamualaikum, nggak ada orang nih. Izin dulu. Assalamualaikum 3 kali, kemudian dibukain nggak ada orangnya udah pergi. Kalau dia ada orangnya dia nggak mau lo datang ya nggak, dia nggak jawab. Tapi Nabi ketuk pintu, Assalamualaikum, pas yang ketiga kali baru dibukain. Kenapa? Dia pengen didoain Nabi, Nabi dijawabnya pelan-pelan, Waalaikumsalam. Pas ketiga kalinya baru dibuka. Itu sapanya Nabi. Kalau ini dia yang sapa dan Nabinya ada kelihatan. Dijawab 3 kali baru dijawab. Kenapa Nabi? Apa yang menyebabkan saya nggak menjawab salam Anda? Karena saya sholat. Pas saya lihat sholatnya di mana? Di atas unta. Luar biasa. Di atas unta. Besok latihan kita sholat sunnah di atas unta. 7,5 di Ragunan. Subhan. Itu intinya adalah sunnah Nabi begitu banyak. Nah, dikit-dikit mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan seluruhnya yang hadir di sini bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa baghi jalalika wa wajhika 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.